Nah guys, sesuai cuplikan video di awal yang ditunggu-tunggu oleh para Yamaha R25 lovers dimanapun berada, akhirnya terjawab sudah. Oke, jadi Yamaha Eropa baru saja meluncing generasi terbaru dari Yamaha R25 atau Yamaha R3. Itu sangat luar biasa. Jadi sekaligus dua produk dari Yamaha guys ya, yaitu Yamaha R3 dan juga Yamaha R9. Cuman yang gua bahas kali ini ialah lebih fokus ke Yamaha R3-nya aja ya. Nah, akankah Yamaha R3 ini nantinya akan masuk ke Indonesia dengan nama yang berbeda yaitu Yamaha R25? Nah, dalam pembahasan video ini akan gue bahas secara lengkap di video ini tentunya. Buat teman-teman semuanya, saksikan video sampai habis. Jangan lupa dukung channel gue dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya. Jangan lupa ya, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke pembahasan intinya. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Gus Motolovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jadi sesuai cuplikan video di awal tadi, yang gua bahas tentunya dua produk terbaru dari Yamaha Eropa, yaitu Yamaha R3 dan juga Yamaha R9. Cuman yang akan gua bahas secara khusus yaitu Yamaha R3-nya aja. Yamaha R3-nya aja ya. Cuman ya kita bahas sedikit lah mengenai Yamaha R9 ini. Sebenarnya Yamaha R9 ini merupakan sosok pengganti dari Yamaha R1 nantinya, karena kabarnya ada di beberapa negara di Eropa sana yang mengabarkan bahwa Yamaha R1 atau R1M itu sudah discontinue nantinya atau sudah tidak diproduksi lagi oleh Yamaha di Eropa sana gitu ya. Nah, makanya untuk penggantinya yaitu Yamaha R9 dengan alasan tentunya ya mungkin mengurangi bisa dikatakan mungkin lulus di uji emisi Euro 5 gitu ya, seperti Yamaha R6 yang terbaru itu kan stop produksi bahkan tidak masuk Indonesia karena alasan tidak lulus uji emisi Euro 5 gitu ya guys ya. Nah, R9 ini merupakan basic mesinnya masih sama dengan versi nakednya yaitu Yamaha MT-09. Sedangkan Yamaha MT-09 ini memang sudah masuk ke Indonesia ya pada beberapa tahun yang lalu tentunya, itu melalui ATPM resminya dari Yamaha itu MT-09 masuk ke Indonesia. Cuman akankah Yamaha R9 ini nantinya akan mengikuti versi nakednya yaitu MT-09 masuk ke Indonesia? Nah, tentunya kita tunggu saja kabar dari Yamaha Indonesia tentunya. Nah, sebenarnya untuk sosok dari Yamaha R9 ini, untuk basicnya masih satu mesin dengan MT-09, cuman kalau untuk desain bodinya memang mengambil konsep dari Yamaha R series untuk yang sekarang, yaitu seperti Yamaha R7 dan juga Yamaha R15 yang keempat. Nah, begitupun dengan Yamaha R3. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang khususnya yaitu Yamaha R3-nya aja guys ya. Oke, jadi Yamaha R3 ini baru saja diluncurkan oleh Yamaha Eropa sana dengan mesin yang sama dengan sebelumnya, itu 321 cc, 2 silinder sekali gitu ya, 180 derajat. Artinya Yamaha R3 ini mungkin memang ya kita anggap aja Yamaha R25 aja lah gitu, karena kalau masuk Indonesia itu biasanya hanya 250 cc, karena di luar negeri sana tidak ada motor 250 cc guys. Yang ada justru malah lebih kecil yaitu 125 cc. Begitupun dengan kalau kepengen yang naik lagi itu di angka 300 cc-an gitu, makanya namanya itu Yamaha R3 bukan Yamaha R25 gitu ya. Walaupun ada itu lebih kecil yaitu Yamaha R125 gitu ya. Kalau R25 nya tidak ada, yang ada hanya di Indonesia saja gitu. Nah, Yamaha R3 ini merupakan basic mesinnya yaitu 321 cc gitu ya. Untuk desain bodinya itu berubah total dengan generasi sebelumnya. Hanya ada beberapa pada bagian bodinya itu yang masih menggunakan versi yang lama, yaitu salah satu contohnya itu masih menggunakan swing arm yang sama, knalpot yang sama, dan juga velg yang sama. Hanya saja ada beberapa bagian yang berubah total ya, tentunya pada bagian depan ya. Ini bagian depan yaitu merupakan mengikuti jejak dari Yamaha R series gitu ya. Di antaranya ada Yamaha R15 V4, Yamaha R7 dan juga Yamaha R9, yaitu menggunakan lampu Pro G1 di tengah, kemudian untuk samping kanan kirinya itu ada seperti DRL gitu ya. Jadi garang banget gitu ya, lampunya satu di tengah. Ini seperti seolah-olah memang serem gitu kelihatannya guys ya. Apalagi ditambah dengan fairingnya ini kelihatan lebih lebar, cuman untuk bagian tangkinya itu sedikit lebih kecil ya. Mungkin untuk bagian tengah tangkinya gitu itu sedikit lebih kecil. Kemungkinan untuk si ridernya ini ketika posisi menikung ini lebih enak lagi dipakainya gitu ya dibanding
dibandingkan dengan generasi yang R25 atau R3 sebelumnya. Ya kita bahasnya R25 aja ya, karena kemungkinan besar nantinya jika masuk ke Indonesia atau resmi diproduksi oleh Yamaha Indonesia, itu namanya akan menjadi berubah, yaitu Yamaha R25. Dan tentunya pastinya kalau sudah ada generasi terbaru dari Yamaha R3, biasanya untuk desain bodinya itu tidak jauh berbeda, artinya masih sama persis dengan bentuk Yamaha R3. Begitupun dengan generasi yang sebelumnya, itu R25 itu ada versi R3 nya yang di luar negeri sana, begitupun desain bodinya sama persis. Nah, bisa jadi Yamaha R25 ini nantinya akan sama persis dengan Yamaha R3 gitu ya. Untuk pada bagian bodi belakangnya itu sudah mengikuti keluarga R series, itu artinya seperti ada kayak rongga atau bolongan gitu ya, mungkin untuk menangkap angin gitu ya. Jadi memang kalau untuk R25 versi lama pertama dan kedua itu masih sama, belum ada seperti bolongan seperti Yamaha R15 dan juga Yamaha R1 dan juga R6 yang generasi terbaru gitu ya. Nah, cuman kali ini itu sudah sederet semuanya sama ya guys. Untuk bagian bodi belakangnya itu sudah ada seperti lancip bolong gitu ya. Jadi memang sporty sekali gitu ya. Aerodinamis banget pokoknya. Kemudian untuk shock depannya sudah menggunakan upside down gitu ya. Begitupun dengan R25 yang lama juga sudah menggunakan upside down sih, cuman kayaknya ini warnanya hitam gitu ya. Jadi bukan warna emas. Kemudian untuk kaki-kakinya masih sama persis dengan generasi yang sebelumnya, mulai dari velg, mulai dari swing arm, dan juga mulai dari exhaustnya atau knalpotnya. Nah, tentunya untuk pada bagian speedometer itu sudah full digital gitu ya, sudah berubah total gitu. Untuk teknologinya ya masih sama gitu ya, untuk mesin juga sama, sudah ditambahkan slipper cut tentunya. Dan untuk masalah harganya, nah ini paling penting nih, tentunya ada pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira Bang, kalau masuk Indonesia dengan ganti namanya itu menjadi Yamaha R25, kira-kira harganya berapa nih? Ya mungkin kalau pandangan gua ya atau terawangan gua nantinya ketika masuk ke Indonesia dan dengan desain atau bodi yang sama dengan Yamaha R3 ini, kemungkinan tidak jauh berbeda dengan Kawasaki Ninja 250 dan juga CBR 250RR yang versi standar gitu ya. Mungkin di angka 65 mungkin sampai 70 jutaan untuk versi tertingginya, kemungkinan sih ya. Cuman yang sangat disayangkan di sini ialah pasti teman-teman ada yang bertanya, kenapa sennya itu masih nempel pada bagian bodinya gitu ya. Artinya begini, sennya ini sen panjang gitu ya. Nah, justru ini bukan pada nempel seperti di bodi seperti Kawasaki Ninja 250 ataupun rivalnya CBR 250 gitu ya. Justru ini malah di atas headlampnya gitu. Nah, seperti kanan kiri nongol gitu ya. Jadi kayaknya kalau mungkin sebagian teman-teman ada yang tidak suka gitu ya dengan lampu sen yang modelnya seperti ini gitu. Coba kalau dibikin nempel pada bagian bodi fairingnya saja, itu mungkin kesannya lebih sporty lagi. Artinya tidak ada yang mengganggu gitu untuk tampilan pada bagian headlampnya. Jadi full murni menunjukkan bahwa kegarangan all new Yamaha R25 dan juga Yamaha R3 ini. Ya mungkin nantinya mudah-mudahan aja ketika masuk ke Indonesia ataupun diproduksi di Indonesia, tentunya untuk pada bagian sennya nantinya mungkin ada perubahan, ya kita tunggu saja gitu ya. Ya mungkin Yamaha Indonesia mendengarkan sebagian keluhan teman-teman yang sangat menyayangkan pada bagian sen depannya, ya kita tidak tahu juga gitu ya. Karena biasanya kalau Yamaha R3 ini ya sama persis gitu untuk bagian desainnya, sama dengan Yamaha R25, tidak ada perubahannya sih, kalaupun hanya di mesinnya saja yang berbeda, yaitu antara 300 cc-an dan juga 250 cc gitu guys. Nah, sepertinya memang Yamaha R3 ini sangat luar biasa pengembangannya ya oleh Yamaha Eropa sana gitu ya, karena sangat menggebrak sekali atau mengejutkan dunia otomotif khususnya pada sepeda motor gitu ya. Ya memang sempat dikabarkan bahwa R25 ini menggunakan mesin 4 silinder, dan ternyata jawabannya salah, masih menggunakan 2 silinder saja, dan tentunya masih mengusung konsep yang sama gitu ya dengan generasi yang sebelumnya itu 2 silinder segaris 180 derajat. Mungkin ya memang saing beratnya dari Kawasaki Ninja 250 dan juga CBR 250RR. Mungkin kalau untuk 4 silinder 250 cc 4 silinder 250 cc ya kita ke Kawasaki-nya aja lah ya, mungkin biar Kawasaki aja lah yang mempunyai ikonnya Ninja 250 cc dengan mesin 4 silinder yaitu ZX25R. Kalau R25 kalau untuk dibikin 4 silinder kayaknya susah gitu, ataupun tidak mungkin lah gitu. Mungkin bisa saja gitu ya, Yamaha Indonesia itu menggunakan mesin 4 silinder, cuman itu sangat membutuhkan biaya yang lebih loh guys ya. Bahkan bisa dikatakan mungkin untuk harganya gitu nantinya gitu, jika menggunakan mesin 4 silinder pastinya tentunya bisa mahal juga gitu, seperti ya mungkin seperti Ninja 250 yang 4 silinder ZX25 ini gitu loh. Mungkin bisa saja gitu, cuman kan kalau kita mengingat untuk kakaknya yaitu Yamaha R1 itu saja sudah di stop produksinya gitu kabarnya di beberapa negara Eropa sana gitu ya, karena tidak lulus uji emisi Euro 5. Makanya
mesinnya diturunin sedikit, yaitu menggunakan mesin yang adiknya yaitu Yamaha MT-09 dibikin menjadi sport gitu ya. Begitupun dengan Yamaha R6 yang terbaru gitu ya, atau R6 yang new itu juga diganti dengan Yamaha R7 yang hanya menggunakan 2 silinder crossplane gitu ya, meskipun cc-nya lebih tinggi yaitu 700 cc. Cuman kan kalau untuk mesinnya itu tidak menggunakan mesin 4 silinder, masih menggunakan mesin 2 silinder saja. Nah, artinya jika Yamaha R25 menggunakan mesin 4 silinder kayaknya jauh gitu, ekspektasi kita kayaknya nggak mungkin sampai ke situ lah. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut gua, hanya 2 silinder saja nggak apa-apa, yang penting ya mungkin ada sedikit bagian tuningnya saja pada bagian mesinnya. Jadi artinya supaya performancenya ini tidak jauh berbeda dengan rivalnya yaitu Honda CBR 250RR, karena untuk saat ini kelas 250cc 2 silinder itu memang masih dipegang oleh Honda CBR 250RR. Bahkan pada Asian Road Race kemarin di kelas 250cc gitu ya, dari Honda itu masih mengunggulkan produknya yaitu Honda CBR 250RR untuk di race balapnya. Dari Kawasaki menggunakan ZX25R, dan dari Yamaha itu menggunakan Yamaha R3. Artinya meskipun mereka ini cc-nya berbeda gitu ya, khususnya di Yamaha nih itu menggunakan Yamaha R3 itu 300 cc lebih gitu ya. Sedangkan dari Kawasaki itu ZX25R itu kan meskipun 250 cc tapi kan mesinnya 4 silinder, artinya ada perbedaan di antara yang 2 silindernya gitu. Nah, untuk dari Honda itu masih menggunakan CBR 250RR, karena itu sangat luar biasa tenaga dari CBR 250RR gitu ya. Ya mungkin nantinya jika Yamaha R25 masuk ke Indonesia dengan generasi terbaru, ya mudah-mudahan aja pada bagian mesinnya ada perubahan sedikit atau perubahan tuningnya saja untuk meningkatkan performanya untuk menyaingi para rivalnya yang ada di Indonesia, tentunya pabrikan Jepang gitu, yaitu Kawasaki dan juga Honda. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya para Yamaha R25 lovers. Kalian tunggu saja kedatangan all new Yamaha R25. Kabarnya sih sampelnya sudah ada loh di Yamaha Pulau Gadung gitu ya. Kabarnya nih dari beberapa media otomotif menceritakan berita ini. Ya kita tunggu saja lah, mungkin cepat atau lambat tentunya akan segera launching generasi terbaru dari Yamaha R25 di Indonesia, yaitu Yamaha R25 versi 2025. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian, khususnya para pecinta otomotif Yamaha R25 roda 2. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.